Selamat siang, para trader dan investor yang terhormat. Hari ini adalah Selasa, 19 Mei. Saya mempersembahkan kepada Anda ulasan pasar terbaru dari InstaForex. Seperti biasa, saya senang dapat bersama Anda hari ini. Jadi, kalendernya. Mari kita pilih tingkat kepentingan tinggi dan lihat apa yang bisa diharapkan hari ini. Sore hari pukul 17 ada berita tentang dolar. Dan untuk minggu ini, berita penting akan ada pada hari Rabu, FOMC tanpa perubahan suku bunga. Dan pada hari Kamis, klaim pengangguran awal untuk dolar dan indeks aktivitas bisnis. Begitu juga untuk pound dan Philadelphia pukul 13.30. Berita besar akan ada pada hari Kamis dan Rabu, FOMC tanpa perubahan suku bunga. Dalam minggu perdagangan kali ini, sepertinya memang tidak terlalu banyak berita terkait Presiden Amerika Serikat kita. Saya rasa berita itu mungkin saja bakal datang secara tak terduga. Mari kita lihat apa saja yang bisa diperdagangkan di grafik. Ayo pergi! Jadi, mari kita mulai dengan memperhatikan harga emas, yang saat ini terlihat menekan secara mengancam pada titik terendah sesi Amerika dan Eropa kemarin. Saya rasa ada kemungkinan besar kita akan mengalami penembusan signifikan pada zona harga ini. Jika kita mengobrol di antara sesi, ada satu yang cukup kuat di bawah sana, dukungan untuk impuls long pada sesi Asia kemarin. Di sini juga, kita bisa mengharapkan semacam pantulan, dan mungkin bahkan bisa mengambil 1:1. Dari sudut pandang time frame besar, minggu lalu kita mengalami tren bearish. Ya, itu adalah sinyal. Tentu saja, kelanjutan pergerakan turun pada time frame besar. Tentu saja, zona penjualan berada jauh lebih tinggi. Dan di sini, tidak ada yang berubah dibandingkan dengan prediksi kemarin. Untuk reversal, dolar sedang turun. Sedang menguji break long sesi Asia, tapi belum mencapai break short. Sedang mencari keuntungan nyata dalam trading, InstaForex menawarkan spread dan komisi terendah. Untuk pasangan mata uang utama, kondisi kami lebih baik, spread lebih rendah, dan hanya komisi $5 dibandingkan $7. Itu adalah penghematan nyata bagi setiap trader. Sekarang, mari kita kembali ke ulasan pasar. Dan pada tanggal 13 Mei, penurunan masih berlanjut. Saya ingatkan, pergerakan turun euro baru saja dimulai. Kemudian, berhati-hatilah dengan posisi long. Karena jika tidak ada koreksi, hal seperti ini bisa terjadi di pasar yang sedang turun. Cukup sering. Maka target terdekatnya. Dari harga saat ini ke bawah, targetnya adalah 1.700 dan 2.300 poin. Semua itu bisa tercapai dalam 1 atau 2 hari. Jika Anda membuka posisi long di sini, Anda bisa kehilangan modal trading Anda. Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap klien InstaForex secara otomatis menerima asuransi kerugian. Untuk setiap kompensasi $1, hanya diperlukan investasi $4 dari teman Anda. Cukup ajukan permintaan, dan kerugian Anda akan diganti. Mari kita lanjutkan ulasannya. Sekarang, kita beralih ke pasangan pound sterling dolar. Di sini, keadaannya sama saja. Instrumen ini belum mencapai zona pembalikan short. Tidak seperti instrumen sebelumnya, di sini tidak ada target yang begitu besar. Namun yang jelas, tren long di H4 sudah terganggu. Ngomong-ngomong, jika Anda percaya pada impuls short, Anda bisa menarik ekstensi Fibonacci ala mendiang Antonio. Dan tunggu setidaknya terjadi pengembalian data sebesar 50%, yang mungkin tidak akan terjadi. Adapun dolar Kanada, mata uang ini perlahan pulih. Ngomong-ngomong, instrumen tersebut sudah melewati masa istirahat panjang yang saya sebutkan, hampir 6:1. Dan selanjutnya, akan ada jeda singkat sekitar pukul 10 hingga 1. Di sini, saya tidak memberikan setup perdagangan baru, tapi saya ingatkan bahwa rencana umum untuk pelemahan dolar Amerika masih ada. Dan hal itu bahkan terlihat pada time frame mingguan. Dan semua level tertinggi dari tahun 2024, 2025, bahkan 2020, semuanya akan ditembus. Pertanyaannya hanya dari mana semuanya akan jatuh. Oleh karena itu, meskipun ada koreksi long dan pembersihan, saya pikir dalam 1 hingga 3 minggu ke depan, kita sudah bisa mengharapkan sinyal short.
Dengan InstaForex, Anda dapat melipat gandakan keuntungan Anda 3 kali lipat. Untuk setiap investasi $4 dari teman Anda otomatis mendapatkan tambahan $1 ke dalam keuntungan Anda tanpa syarat tambahan. Dolar yen. Dolar yen sedang menguji zona break short secara heroik. Saat ini, para trader mengabaikan semua upaya Bank of Japan yang mencoba mengendalikan instrumen ini. Di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Semua impuls ini telah sepenuhnya dibeli kembali. Bank of Japan telah membuang-buang uangnya dengan sia-sia. Jika Anda seorang trader yang berhati-hati, maka lebih baik melihat break short di level 160, dari mana sebenarnya kejatuhan besar itu dimulai. Mengenai minyak perlahan-lahan mulai pulih. Sekarang kita sudah berada di 107 WTI lagi. Sedikit lagi belum mencapai zona break long, hanya beberapa sen saja. Dan instrumen ini memperhitungkan situasi, tentu saja lebih baik menahan diri dari penjualan, karena pasar benar-benar membeli semuanya. Jadi untuk saat ini, zona break long belum diuji, dan harga terus mencatatkan level tertinggi baru. Kami juga memiliki penawaran hebat. Isi saldo akun Anda dan dapatkan bonus 30% yang dapat diperdagangkan. Berdaganglah dengan modal tambahan dan perluas peluang Anda bersama InstaForex. Setiap kali, ini menunjukkan kecenderungan biasa pada instrumen ini, yaitu Bitcoin sedang menurun. Inilah kekuatan dolar Amerika yang juga menekan instrumen ini. Saya ingatkan, Bitcoin saat ini masih diperdagangkan dalam dolar. Jadi, jika dolar menguat, maka Bitcoin juga akan terpengaruh oleh pengaruh tersebut. Dan yang menarik adalah bahwa di atas telah terjadi break short. Secara umum, jika terjadi koreksi naik, long, itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan penjualan. Dengan skema perdagangan kuno yang sederhana, seperti pola 3 gelombang ini. Mengenai pasar saham Amerika, terjadi tekanan hebat pada S&P 5.300 di level 7.300. Instrumen ini sudah beberapa kali menguji level tersebut. Saya pikir kemungkinan besar level itu akan ditembus. Jadi di sini sebaiknya hanya mempertimbangkan posisi pendek. Nasdaq juga ikut tertekan, juga turun ke bawah dan mempertahankan break short. Level di atas kurang lebih sama dengan S&P 500 dolar. Jika Anda trading berdasarkan breakout, maka itu sudah teruji hari ini. Eropa menguji besi tua Asia, dan Asia menguji besi tua Amerika. Dan sebenarnya itu adalah 1 sen. Stop loss pembeli di 2.836. Ini akan hancur. Hati-hati. Dolar franc. Pekan lalu ditutup penyerapan, dan kekuatan dolar AS perlahan-lahan mendapatkan momentum dalam instrumen yang pergerakannya lambat ini. Saya percaya bahwa menulis ulang tren tahun ini adalah tugas franc, dan ini baru permulaan dalam perjalanan menuju level 092 setelah terobosan, yang saya rayakan dengan sebotol sampahnya. Untuk cross pair lambat, Canadian franc menarik minat kita di bawah level tahun ini, sementara jangan disentuh. Audicat perlahan terkoreksi. Jika sudah masuk, bersiaplah tutup posisi di 0. New Zealand franc menarik minat kita, tapi yang tidak aktif tahun ini tertinggal. New Zealand juga sedang terkoreksi. Di sini saya ingatkan bahwa lebih baik untuk mengatur ulang ke 0 dan mengakumulasi posisi short di atas level tersebut, setidaknya di bawah titik breakout pendek tahun 2013. Euro Audi masih termasuk dalam jajaran produk, grid pembelian terbatas. Jika belum digunakan, lihatlah grafik 2024. Ini pasti menguntungkan. Eurocat. Di masa istirahat, kamu bisa bermain longs atau shorts dari tiap-tiapnya. Meski tes pertama sudah oke, anjing perak kecil kami masih terjebak di dalam kandang. Kami tertarik. Penjualan lebih tinggi. Jika mereka tidak ada, biarkan dia pergi ke neraka. Karena dalam jangka waktu mingguan, kita memiliki pin bar yang bagus. Saya pikir kita harus ikuti jejak pembeli selama bulan lalu. Teman-teman, InstaForex menawarkan konsultasi gratis dengan konsultan trading pribadi. Ikuti tautan di deskripsi video, isi formulir permintaan panggilan balik, dan dapatkan akses ke penawaran eksklusif serta kondisi trading khusus. BRT Plus untuk trading bebas risiko. Itu saja.
Trading bersama InstaForex, berlangganan channel ini, dan nantikan ulasan terbaru.